Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunar, kembali dengan saya Muhammad Yon Rinaldi dalam program podcastnya Tribun Jambi ya. Nah, mungkin kalian di luar sana pasti sudah familiar dengan sepak terjang damkar, di mana dalam aksi-aksi penyelamatan, aksi-aksi pemadam kebakaran damkar yang sering viral di kota Jambi. Nah, untuk itu hari ini kita mengundang tamu spesial nih, yaitu Kadis Damkar Tan Kota Jambi, Bang Mustari Afandi. Bang, apa kabar Bang? Selamat sore Bang Yon dan seluruh pemirsa Tribun Jambi. Ya Bang, kan damkar sekarang lagi jadi buah bibir nih. Jadi bahan pembicaraan netizen lah dengan aksi-aksi damkar. Bahkan khususnya penyelamatan ya Bang. Bahkan yang terakhir itu yang agak menggelitik itu uang 5.000, damkar minta tolong damkar ambilkan yang jatuh ke selokan ya Bang ya. Mungkin Bang bisa cerita sedikit nih Bang, apa saja sih sebenarnya tugas pokok dari damkar itu sendiri? Kayaknya bukan cuma pemadam kebakaran nih ya Bang ya. Terima kasih Bung Yon, Bang Yon dan seluruh pemirsa Tribun Jambi. Dalam podcast ini kami akan menyampaikan sejauh ini dari tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Yang pertama adalah pencegahan kebakaran. Ya. Yang kedua adalah penanggulangan kebakaran. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir penanganan bahan berbahaya dan beracun. Nah, dalam hal ini juga ada juga tugas pokok yang itu penyelamatan. Dalam penyelamatan ini ada penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Nah, saat ini memang paling banyak masyarakat melapor kepada damkar adalah penyelamatan non kebakaran. Kita ketahui berdasarkan standar pelayanan minimal Permendagri nomor 112 tahun 2002 ada standar pelayanan minimal khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini juga penyelamatan non kebakaran ini kebanyakan tuh animal rescue. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang membutuhkan yang kadang-kadang di luar konteks tugas pokok dan fungsi kita. Tetapi inilah bukti kepercayaan masyarakat kepada pemadam kebakaran yang selalu siap dan standby 24 jam ketika dibutuhkan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh, damkar tetap ada untuk membantu. Dan damkar juga tidak pernah mengatakan tidak ketika masyarakat membutuhkan. Salah satu contoh ketika kita juga ada baru-baru ini ada telepon dari pelapor, ada hewan ya telgu kalau bahasa Jambinya itu baunya minta ampun. Tetapi karena itu masyarakat membutuhkan pelayanan kita tahu ini sangat berisiko ataupun ya kalau aromanya mungkin bisa membuat petugas kita juga mungkin kewalahan kalau mencium baunya. Tetapi itu harus kita lakukan. Dan memang betul ketika dilakukan evakuasi sempat juga melakukan perlawanan, itu hewan tersebut mengeluarkan bau aroma yang tidak yang menyengat untuk pada petugas. Dan yang lain lagi juga ada juga warga masyarakat yang datang ke pemadam kebakaran penyelamatan Kota Jambi, datang membawa ODGJ keluarganya. Datang ke ODGJ dengan tangan diikat yang pada saat itu untuk melepaskan cincin. Saat itu kalau tangannya di borgolnya itu dilepas, ODGJ masih akan melawan. Jadi pada saat itu tangannya lagi di borgol di belakang, itu kita lakukan evakuasi untuk melepaskan cincin. Ada lagi juga masyarakat yang melaporkan kepada pemadam kebakaran bahwasanya di rumah tersebut ada hewan seperti ular, ya itu yang sangat berbahaya. Sebenarnya memang tugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan ini karena kepercayaan masyarakat, termasuk juga kemarin ada juga yang tersengat listrik, ya ada juga yang sedang bekerja memperbaiki atap rumah kena stroke, juga melapor kepada pemadam kebakaran. Dan masih banyak lagi, ada yang pada saat itu sedang
dalam keadaan kelaparan, dia datang ke damkar Minta minta makan? makan. Ada di salah satu pos. Dan kalau memang mau disebutkan lagi, sangat banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita yang di pemadam kebakaran Kota Jambi, khususnya mungkin di seluruh Indonesia dengan variasi laporan permintaan masyarakat. Nah, tetapi dalam menyikapi ini juga kita juga menyampaikan kepada seluruh personil ya bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, karena di baik tugas yang kita laksanakan itu adalah ibadah dan pahala yang nanti akan diterima oleh teman-teman. Semoga mudah-mudahan doa-doa dari warga masyarakat yang melapor kepada pemadam kebakaran itu akan memberikan kesehatan kepada para petugas dan keselamatan dalam melaksanakan tugas di lapangan gitu. Nah, jadi kan kalau Abang cerita tadi kan menarik nih, Bang. Iya. Kita kan baru-baru ini di Jambi ya, Bang, ya kan ada yang menjadi perhatian nasional nih, Bang. Yang waktu tim Abang mengevakuasi perempuan yang sedang buang air kecil, nggak bisa berdiri, yang obesitas ya, Bang. Iya. Nah, mungkin bisa cerita itu, Bang. Waktu gini loh, waktu awal tim menerima laporan itu gimana tuh, Bang? Ada apa yang dirasakan? Jadi pada saat itu saya langsung memimpin evakuasi. Ada warga masyarakat yang dalam obesitas dengan berat 130 kg dan itu pihak keluarganya menjemput ke pemadam kebakaran. Keluarganya yang menjemput? Iya, menjemput dari rumah sakit jiwa. Bayangkan itu sangat jauh sekali. Iya. Tetapi mungkin karena pada saat itu pihak keluarga sedang panik. Tidak tahu menelpon Pada saat itu korban sedang ke kamar mandi, tapi tidak dapat berdiri. Setelah itu memanggil orang tuanya ibunya datang, mencoba membantu mengangkat, tetapi tidak dapat dengan kekuatan ibu tidak dapat menghubungi anaknya laki-laki. Anak laki-laki itu juga tidak dapat juga membantu untuk mengangkat. Akhirnya mereka mungkin karena informasi sering melihat nonton di media, TV dan juga berita segala macam ya pemadam kebakaran, si anaknya langsung mendatangi dinas pemadam kebakaran di pos piket penjagaan dan melaporkan bahwasanya adiknya dalam kondisi tidak dapat berdiri dalam obesitas. Dan pada saat itu saya juga langsung ya menurunkan personil 15 karena kita tahu kondisi ini apakah nantinya butuh, jangan sampai kita juga menyiapkan beberapa peralatan yang tandu dan juga peralatan lainnya apabila evakuasi ini mungkin mengalami kesulitan. Nah, sampai di lokasi kita juga didampingi oleh PSC 119 karena sudah barang tentu si korban ini sudah hampir kurang lebih 3 jam di kamar mandi. Karena pada saat dia manggil-manggil orang tuanya sedang di luar, tidak terdengar. Nah, pada saat kita lakukan evakuasi di ruang tengah, dilakukan pemeriksaan oleh tim PSC 119 dan ternyata kondisi yang bersangkutan butuh dilakukan rujuk ke Rumah Sakit Abdul Manap, dan itu juga kita membantu untuk mengangkat yang bersangkutan ke ambulan 119. Dan saat ini juga pada saat kita antar kemarin memang kondisi korban tensi naik, ya bibirnya sudah pucat dan memang sudah sangat lemah sekali. Alhamdulillah pertolongan yang kita lakukan itu masih bisa dapat dibantu oleh tim medis yang ada di Abdul Manap. Saya heran itu datang langsung ya, Bang. Padahal kan kalau ditelepon aja kan karena ya namanya kalut masyarakat ini panik. Iya. Kalau panik itu yang teringat mereka di mana tempat, sama kayak kebakaran. Mungkin nomornya ada, tapi karena panik dia menjemput. Ini pernah juga kejadian pada saat juga kayak di salah satu mall yang ada di Kota Jambi. Security-nya sudah pernah kita latih untuk teori dan penanganan kebakaran. Dan juga nomor pemadam kebakaran itu juga ada, tetapi begitu melihat api panik menjemput ke dinas pemadam kebakaran. Karena kalut itu. Karena kalut dan panik itu. Panik itu ya. Iya.
Nah Bang, ini hal apa sih Bang yang dalam ini kan besar ya Bang badannya kan ya. Mungkin kendala yang dihadapi, apalagi itu kan kamar mandi kan. Ya, Kayaknya kalau kamar mandinya besar kan bisa masuk tandu kan. betul. Aku nggak tahu di kondisi kamar mandinya. Mungkin kendala yang dihadapi di saat Untuk evakuasi itu. pada saat kita sampai ke lokasi, yang kita lihat pertama adalah korban itu sedang eh, kondisi terduduk di dekat toilet, dan ada mesin cuci di dalam kamar mandi, dan ada juga lemari, dan ini juga merupakan barang-barang yang dapat menghalangi petugas dalam melakukan evakuasi. Dan personel kita melakukan Pembersihan itu tindakan dulu dengan menggeser beberapa barang untuk memperlancar evakuasi. Dan saat diangkat, ya memang kesulitan pada saat mengangkatnya. Ya, kita mencoba untuk mengangkat perlahan agar yang bersangkutan bisa melangkah pelan, tetapi karena antara pintu itu sudah sangat sama besar dengan korban. Alhamdulillah korban sudah bisa keluar sedikit. Setelah keluar sedikit baru kita mencoba merebahkan perlahan untuk berbaring di tandu. Oke. Nah, setelah berbaring tandu, tandu ini memang bobotnya itu 250 kilo untuk Tandunya itu sendiri. tandu bagi korban ataupun manusia yang bisa diangkat menggunakan tandu itu yang kapasitasnya di atas 250 kilo, di bawah di atas 250 kilo. Jadi alhamdulillah walaupun beratnya 130, tandu itu masih kuat untuk mengangkat korban. Dan gitu kita bawa, kita taruh di ruangan tengah depan untuk dilakukan pemeriksaan dengan tim medis 119. Bang, waktu evakuasi itu kondisi warga situ gimana Bang? Ya, pada saat itu kondisi warga sebenarnya tidak tahu sama sekali, tetapi begitu melihat ada mobil pemadam kebakaran, ada mobil ambulan, Baru berdatangan ya? berdatangan, ada apa, Ya. ya mereka ada apa, akhirnya mereka melihat kondisi apa yang terjadi, begitu. Jadi sebenarnya warga masyarakat, bukan warga masyarakat itu yang menghubungi atau tidak. Oke. Bang, kalau waktu itu kan Abang hadir di situ ya Bang? Ya. Waktu tim Abang datang kan, Abang lihat sendiri itu gimana sih Bang kondisi dari korban itu? Panik kah atau sudah lemas? Kalau kondisi waktu yang bersangkutan setelah melangkah pelan itu sudah bebannya untuk menahan beban kondisi tubuhnya sudah sangat tidak mampu, Kemarin sudah lemas. karena sudah pada saat itu duduk di dekat toilet itu sudah terlalu lama. Dia mau berdiri sulit, ya kan, di sebelahnya ada bak mandi. Dia mau berdiri sulit, setelah itu mau tidak ada bak mandi kalau nggak salah. Mau untuk pegangan sendiri saja tidak bisa, dan dibantu dengan ibunya dan adiknya yang laki-laki juga tidak bisa diangkat. Nah, makanya kita juga menurunkan personil itu 15 orang dengan apabila memang tidak bisa digunakan dengan tandu, maka kita dengan mengangkat dengan tenaga tenaga personil pemadam kebakaran, karena mengangkat tubuh yang kondisi itu bukan hanya sekedar mengangkat, ini dia harus pakai teknik. Iya. Sehingga jangan sampai terlepas. Jadi antara tangan dengan tangan itu ada siku yang harus mengkait, jadi tidak dilepas dengan kekuatan, karena beban yang paling kuat itu pada saat mengangkat itu adalah di bagian tengah tubuh. Oh iya. Di bagian tengah tubuh ini yang paling kuat sekali. Bukan bagian pala, bukan bagian kaki. Maka kita turunkan kemarin itu personil kurang 15 orang untuk kiranya mungkin tidak untuk membantu evakuasi. Termasuk tim medis ya Bang ya? Iya. Nah, apa yang Abang rasakan waktu itu setelah berhasil melakukan evakuasi? Ya, ini kan sudah merupakan tugas kita. Bukan hanya ini saja, melakukan evakuasi itu adalah apabila ketika kita mendatang itu kita dapat mampu melakukan penyelamatan. Dan penyelamatan tuh nyawanya masih bisa tertolong. Itu yang paling utama. Tetapi ada juga kita melakukan pencarian korban yang tenggelam. Ya, sudah meninggal, dan juga pernah kita lakukan juga untuk anak-anak waktu itu
pencarian meninggal, kita temukan juga yang di dalam sumur tenggelam juga. Itu sudah dalam kondisi meninggal, tetapi bisa kita evakuasi keluar atau dapat ditemukan mayat tersebut. Dan ini adalah suatu memang rasanya kepuasan bagi teman-teman apabila berhasil dalam melaksanakan evakuasi itu. Momen yang paling bikin abang terharu atau yang tidak bisa dilupakan dalam proses itu, Bang? Selama Waktu melaksanakan evakuasi yang 130 kg itu. selama yang 130 Iya, kilogram ada itu, nggak momen yang bikin abang terenyuh atau terharu? Karena kan abang cerita tadi prosesnya lumayan heroik ya. ya itu pada saat ketika korban ini sudah sampai di rumah sakit. Oh, Sudah sampai di rumah sakit, ucapan dari ibunya itu yang bikin saya terharu. Karena kenapa? Ucapan terima kasih itu seperti apa namanya? Penghargaan, seperti siraman yang sangat dingin. Kita tidak mengharapkan apa-apa, ya. tapi perhatian dari terima kasih dari orang yang kita bantu. Nah ini mungkin pertanyaan netizen nih, Bang. Damkar itu kalau datang melakukan penyelamatan dibayar nggak sih, Bang? Itu tidak ada. Wah, itu yang bikin Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya kita tidak menutup kemungkinan, ya ada mungkin perhatian dari yang ditolong, ya menyuguhkan minuman, ya setelah selesai misalnya evakuasi tawon, silakan Pak duduk dulu minum segala macam sampai cerita. Dan itu juga dilakukan teman-teman juga untuk sekaligus mengedukasi, seperti kalau melihat ular apa yang harus dilakukan, apa tindak-tindakan apa, termasuk juga tawon dan juga biawak dan juga hewan-hewan yang bisa berbahaya di lingkungan mereka, misalnya menjaga aspek kebersihan bangunan rumah, jangan sampai ada tikus sehingga itu bisa memancing ular masuk, ya kan begitu. Jadi teman-teman ini juga setelah selesai juga memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ketika dilakukan evakuasi. Jadi kalau untuk memberikan sesuatu itu tidak ada, kita tidak pernah menanyakan mengisi surat dulu, setelah itu menanyakan KTP-nya siapapun walaupun itu dari luar kota Jambi. Oh, termasuk luar kota Jambi Iya, yang datang ke Damkar Kota, misalnya evakuasi cincin. Ya, kemarin ODGJ itu dari salah satu kabupaten yang ada di kota Jambi. Ya, itu sering datang untuk khusus yang seperti evakuasi cincin. Tapi kalau misalnya untuk evakuasi hewan yang lain, yang kita datangi ke rumah, itu SOP-nya memang wajib warga kota Jambi. Tetapi kalau evakuasi cincin, anting-anting, yang mereka datang ke pos damkar maupun ke mako damkar, itu wajib kita layani. Gitu, Bu. Bang, tadi kan abang cerita, ini menggelitik di Bang. Tadi abang cerita waktu ngangkat tadi ada tekniknya khusus, ada caranya khusus. Berarti kan ada pelatihan khusus ya untuk anggota-anggota damkar ini? Ada pelatihan. Ketika mereka itu hampir kita semua punya personil 265 lebih, dan ini tahun lalu sudah melaksanakan diklat pemadam kebakaran. Diklat pemadam kebakaran juga ada beberapa teori dan praktek terhadap penyelamatan. Ya, pemadaman dan penyelamatannya juga ada non kebakaran, yaitu animal rescue. Apa yang harus dilakukan, peralatan apa yang harus digunakan, dan personil itu tindakan apa yang harus dilakukan ketika melakukan evakuasi. Jadi seperti contoh misalnya ular kobra. Kobra ini tidak semata-mata kita datang, jangan coba-coba kalau tidak menggunakan APD lengkap, misalnya kacamata safety, karena kobra ini bisa menyemburkan bisanya 2 menit sekali, dan itu mengarah ke mata. Kalau mengarah ke mata bisa buta. Kalau king cobra dia tidak mengeluarkan bisa, tetapi begitu menggigit itu bisanya sudah bisa menjalar ke tubuh manusia dan bisa menyebabkan kematian. Kalau yang namanya musang itu juga menggigit dan mencakar. Nah, dan juga anjing dan termasuk binatang-binatang, hewan-hewan yang lainnya.
Dan itu memang butuh bukan hanya keahlian keterampilan, yang terpenting adalah keberanian. Keberanian, jangan hanya sekedar cuma berani juga, salah juga, Nggak ada tapi skill tidak punya keahlian keterampilan. Iya. Nah, jadi dua ini diimbangi, keahlian keterampilan dan keberanian. Punya keahlian keterampilan tapi nggak berani, percuma. Berani tidak punya keahlian keterampilan, ya percuma. Konyol, Nah, ya. di antara dua ini juga, tetapi tidak punya sarana Heeh. dalam melakukan evakuasi, ya percuma lagi. Makanya kita juga melengkapi keinginan teman-teman yang ada di pos-pos dalam melakukan evakuasi dan juga penyelamatan itu, peralatan yang harus disiapkan, yang disiapkan dan dibawa mereka untuk melakukan evakuasi. Bang, kalau penyelamatan terhadap manusia, Bang, itu ada menggunakan pendekatan psikologi juga nggak, Bang? Ada ilmu-ilmu itu nggak yang dibekali ke personil kita? Karena kan emosi nih ya kan? Ada ini sebenarnya penyelamatan pada manusia itu juga pernah terjadi. Ya, misal Iya. kalau kita mau katakan aksi misalnya bunuh diri, yang kan dalam kondisi manusia ini dalam kondisi hidup ya. Iya. Ada juga memang mereka ini pingin termasuk ODGJ dan seterusnya. Itu memang harus punya perhitungan dan juga memang bukan keahlian ya, tetapi memang punya kemampuan khusus memang untuk berkomunikasi. Tetapi kalau untuk penyelamatan yang manusia dalam kondisi sudah bencana, contoh sudah tenggelam, ya itu teman-teman harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang memang bisa menyelam menggunakan SCBA, atau scuba dan seterusnya, dan juga menyelam dalam kedalaman sampai 17 meter, dan itu mereka harus mampu. Kalau tidak memang tidak bisa melakukan penyelamatan khususnya manusia. Nah, sama seperti evakuasi. Iya. Manusia yang pernah kita lakukan pada saat itu kesetrum, dan juga pada saat itu ada yang setruk sedang memperbaiki atap rumah, ya dalam kondisi pada setruk itu, dan kita harus menggunakan peralatan yang harus kita sudah rescue yang memang kita siapkan. Jadi karena kita menerima laporan ini, kalau misalnya terkurung di dalam kamar itu pernah terkunci di kamar, nelfon pemadam kebakaran. Jadi peralatan apa yang harus kita bawa? Ada. Misalnya kuncinya tertinggal di mobil, ada peralatan apa yang harus kita bawa? Sampai kunci ketinggalan di mobil Iya, juga kedapur. sampai begitu. Jadi ada juga kemarin juga ibu-ibu yang datang juga, ya ke rumah dari rumah sakit juga menelpon karena tangannya kena air panas dan pada saat itu ingin dibersihkan. Ini karena terhalang cincin. Ini udah luka, akhirnya menelpon pemadam kebakaran rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ada di Kota Jambi alhamdulillah sudah tahu tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi emergensi untuk pelepasan cincin. Ketika masuk di IGD ataupun mau dioperasi atau apa, sampai misalnya luka segala macam mau apa, itu menelpon pemadam kebakaran. Bang, berarti untuk kasus-kasus non darurat ya? Iya. Berarti Damkar sendiri itu bekerja sama juga ya, atau berkoordinasi dengan dinas-dinas lain atau instansi lain ya, Bang? Kalau untuk yang paling menempel dengan kita adalah PSG 119. Itu kesehatan ya? Ya, PSG 119. Kalau terjadi kebakaran itu ya kita jelas dengan kepolisian. Iya. Polisian dan dengan TNI, khususnya pengamanan. Kepolisian ini adalah untuk pengamanan lalu lintas kalau terjadi kebakaran. Yang paling sering kita itu adalah kita PLN, pihak PLN. Pihak PLN ini itu kalau terjadi kebakaran itu setidaknya kita selalu menghubungi untuk mematikan jaringan instalasi listrik di wilayah yang terjadi kebakaran, sehingga mempermudah dari personil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Oke. Iya. Bang, kita kembali ke gadis 130 kg. Nah, ini kan viral nih, Bang ya. Tentu banyak menjadi perhatian masyarakat nih. Apa tanggapan Abang untuk menghadapi
kejadian-kejadian viral ini mungkin yang sikap abang sebagai damkar itu sendiri? Karena sudah dibicarakan publik kan? Kalau sebenarnya kalau terkait masalah viralnya itu, ya kalau netizen itu berbicara untuk mendukung Damkar, Iya. kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Tapi mungkin kalau netizen yang menyalahkan dinas, OPD yang terkait ataupun yang lain, ya kami cuma menyampaikan mohon agak mungkin karena mereka tidak tahu bagaimana sulitnya memberikan pelayanan kepada korban atau yang melapor. Ya. Kalaulah mereka ada di sana, mungkin saya rasa tidak mampu seperti yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Begitu menurut pendapat saya. Karena kenapa? Lebih banyak masyarakat ini ketika terjadi bencana ataupun kejadian penyelamatan itu lebih banyak menonton, lebih banyak memvideokan, lebih banyak memasukkan ke media sosial, lebih banyak berbicara min, bukan berbuat yang terbaik untuk yang kepada korbannya. Jadi saya cuma sampaikan begitu. Apabila ada kejadian-kejadian, lebih bagus kita jangan sampai berkata sesuatu tanpa kita pernah merasakan atau berbuat atau pernah kita melakukan. Karena percuma kecuali kita melakukan. Dan kami para personil pemadam kebakaran itu dari mulai anggota saya yang digigit ular 28 jahitan itu sudah pernah, yang digigit musang udah pernah berapa kali jahitan, segala macam. Nah, netizen mungkin yang bercerita tentang bagaimana seolah-olah gampang melakukan evakuasi itu, mungkin ya jangan sampai itu terjadi kalau sudah digigit seperti ular. Ada anggota saya juga pernah digigit ular yang berbisa. Alhamdulillah masih bisa tertolong. Nah, doa kami aja cuman ya dengan netizen yang melihat pemadam kebakaran bertugas, doakan para petugas-petugas itu diberikan keselamatan. Bang, ini menarik nih Bang, yang abang cerita tadi kan tentang banyak netizen yang sedikit posting. Nah, kayaknya netizen ini perlu belajar nih Bang, bagaimana cara damkar itu menjaga marwah pelapor atau korban itu sehingga tidak dipermalukan. Publikasi penting ya Bang ya. Tapi mungkin netizen yang di luar sana yang lagi nonton kita ini perlu dikasih edukasi sedikit nih Bang. Biar postingan mereka itu tidak sampai mempermalukan korban itu sendiri. Iya. Salah satunya kita sampaikan kepada para pemirsa ataupun netizen apabila melihat sesuatu di media sosial ataupun yang terlebih khusus adalah sumber terpercaya misalnya dari media sosial pemadam kebakaran dan penyelamatan, itu kalau media itu adalah berarti yang meliput adalah dari pemadam kebakaran itu sendiri. Dan juga bisa saja bekerjasama dengan media cetak, online, streaming, dan juga media elektronik lainnya. Kenapa kita harus memiliki media seperti itu? Karena kita menunjukkan ke kinerja kita, menunjukkan bahwasanya apapun yang dibutuhkan masyarakat kami selalu ada. Dengan segala macam persoalan laporan, dengan segala macam kebutuhan masyarakat untuk penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Nah, itu harus kami tayangkan. Kenapa kami tayangkan? Ini kami kalau kami tidak tayangkan, masyarakat tidak tahu. Ternyata damkar bisa mengevakuasi tawon. Damkar bisa mengevakuasi ular. Damkar bisa mengevakuasi landak. Damkar bisa mengevakuasi musang. Damkar bisa mengevakuasi obesitas. Damkar bisa mengevakuasi orang tenggelam. Damkar bisa mengevakuasi orang masuk dalam sumur. Damkar bisa mengevakuasi orang kesetrum listrik di ketinggian. Damkar bisa, dan terusnya. Jadi bisa dilihat ini loh yang pernah. Dan juga damkar juga bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kalau memang itu dibutuhkan. Ya contoh
Damkar juga pernah menerima curhatan dari masyarakat. Ah? Iya, di salah satu pos yang ribut dengan tetangganya, Oke. ya kita anggota saya menerima laporan, ya kita videokan, ya nggak apa-apa Pak, divideokan segala macam di salah satu pos, yaitu di pos Jambi Timur, menerima curhatan, dia habis ribut dengan masyarakat, ibu-ibu ini tiba-tiba datang ke Damkar, cerita segala macam, akhirnya udah anggota kita juga akhirnya menghubung pihak kepolisian dan juga pihak kelurahan dan PRT ya untuk melakukan penyelesaian. Ada juga yang warga masyarakat yang datang karena mungkin pada saat itu siang hari dia perutnya lapar, nanya Minta makan. minta makan. Ya pada saat itu anggota kita lagi masak, kita makan sampai kita antar ke rumah. Jadi jangan melihat sisinya itu, wah kenapa kok tidak melapor ke perangkat apa? Ya Damkar ini juga pemerintah. Iya. Damkar ini adalah bagian pemerintah ya, di daerah yang memang kami ini memang wajib untuk melayani. Iya. Pertanyaan sekarang ini, apakah pelayanan yang diberikan pemadam kebakaran ini sudah maksimal? Kami rasakan memang kami masih kurang. Iya. Karena kenapa? Ya keterbatasan mungkin dari personil, keterbatasan mungkin sarana yang ada. Contoh, ada laporan minta evakuasi anjing, seperti warga masyarakat mungkin ada laporan minta evakuasi anjing. Karena saat ini kita belum ada alat untuk melakukan evakuasi, seperti mungkin baju yang kalau digigit anjing itu sehingga kalau menyerang itu tidak menggigit apa, karena berisiko nanti rabies dan seterusnya. Terus kandang ketika sudah ditangkap atau dievakuasi, terus mulutnya biar tidak menggonggong dan seterusnya. Nah ini juga sebenarnya pelayanan kita akhirnya belum kita katakan belum ada juga kekurangan maksimal, tetapi kita akan mencoba untuk semaksimal mungkin. Termasuk juga pelayanan yang jelas. Kalau pelayanan alhamdulillah apabila di share lokasi sudah itu ada nomor penelpon, ada gambar, ada foto, video. Nah, 15 menit sebelum kita sudah sampai ke lokasi. Itu respon time kita. Bang, tadi ada statement abang yang menggelitik aku dan ingin mendalamin itu. Tadi kan abang bercerita ketika datang ke rumah waktu melakukan evakuasi, dan aku juga lihat banyak di video-video yang di sosial media itu. Jadi kan jadi atensi masyarakat ya bang. Ketika tim abang datang kan masyarakat tuh datang semua. Dan itu sedikit banyak itu kan mengganggu proses evakuasi bang. Mungkin bagaimana bang menyikapin itu, manajemen abang untuk menjaga warga tetap safety, aman, terus juga tim abang, personil abang juga tetap aman dalam melakukan evakuasi. Yang bahaya kayak ular gitu kan bahaya tuh bang, kalau warga mendekat atau warga iseng tiba-tiba pingin tahu deket video gitu kan. Jadi sebenarnya rata-rata kalau misalnya seperti evakuasi ular atau apa, kita sudah selalu menyampaikan jaga jarak, jangan mendekati ya saat kami melaksanakan tugas. Karena kenapa? Tapi rata-rata kalau ular itu yang pelapor nggak berani dekat pak. Ya Bang Yon itu nggak berani dekat, mereka rata-rata jauh. Udah ularnya udah ketangkap, itu baru mereka berani dekat. Itu kalau ular ya. Apalagi kobra ya. Iya, malah ada juga kemarin itu seperti di salah satu kantor pemerintah, ya masuk biawak. Terus di salah satu kantor juga itu juga masuk musang sampai kejar-kejaran atau apa. Nah, ini kan salah satu bukan hanya pekerja karyawannya sendiri sebenarnya karena tidak memiliki keahlian keterampilan untuk menangkap tersebut, tidak maka menelpon Damkar. Begitu. Nah, kita juga kita sampai SOP kita, lokasi di mana kalau itu memang berisiko tinggi kita sampaikan untuk menjauh. Contoh misalnya kita melakukan evakuasi sarang tawon, sarang tawon Vespa. Kita udah tahu, kita lakukan pemeriksaan dulu pada pagi atau siang hari setelah dapat laporan ketinggiannya berapa, malamnya baru kita lakukan evakuasi atau karena harus dilakukan malam hari.
Oke. Walaupun pelapor minta siang hari, pada saat itu nggak bisa. Karena berisiko tinggi kepada pelapor atau warga sekitarnya. Karena yang namanya tawon itu pasti akan nyerang karena dalam kondisi masih manusia ini bergerak, itu akan dikejar. Tapi kalau pada saat evakuasi, lampu harus dimatikan. Jadi dia nggak bisa ngelihat dong? Nggak bisa. Nah makanya setelah itu baru dihidupkan api, baru dibakar. Gitu. Oh, gitu. Jadi semuanya punya SOP, punya aturan yang sangat sehingga tidak membahayakan petugas itu sendiri dan juga tidak membahayakan si pelapor itu juga. Ya. Dan juga kita juga memberikan edukasi kepada pelapor apa-apa yang harus dilakukan. Banyak juga yang tidak tahu, seperti misalnya untuk menghindari ular itu apa-apa saja juga kita sampaikan. Oke, Bang, dari sekian banyak kasus evakuasi ini, Ya. yang paling menarik gitu, yang paling nggak masuk akal, tapi kok bisa waktu itu melapor ke Damkar gara-gara hal seperti itu? Yang menggelitik lah. Oh ya. Yang paling apa Atau yang minta makan tadi? ya itu oke ya, dia makan tadi. Ini salah satu apa juga teman kita dari media juga. Ya, yang neneknya usia 72 tahun dan anting-antingnya minta dilepas. Yang malam-malam itu, Bang? Iya. Oh iya, aku ada baca. Jadi ini yang paling saya merasakan berarti apa yang kami lakukan ini bukan hanya masyarakat, ya, dari pihak media sendiri berarti sudah sangat percaya dengan pemadam. Dan telepon malam, Pak Kadis, di Damkar bisa nggak evakuasi motong anting-anting. Saya tetap bilang bisa. Datang ke sini ya? Datang. Tetap saya bisa bilang bisa. Untuk nenek saya, opung saya, oma saya bisa. Berapa usianya? 72 tahun. Bisa. Nah, setelah itu baru saya kasih tahu dengan anggota, lakukan evakuasi dengan hati-hati begini dan seterusnya. Itu satu. Yang paling sangat lucu bagi saya, ada seorang laki-laki yang datang ke kantor. Pada saat itu di piket jaga, melapor, ya burungnya pada saat itu kejepit. Dan anggota saya ke belakang, menemui saya di belakang, izin Pak Kadis, lapor, ada yang mau evakuasi burung. Asumsi saya pada satu laporan itu evakuasi burung, berarti dalam artian sebenarnya kan? Artian sebenarnya. Oke. Ya, apakah kakinya yang kejepit, disangkar dan seterusnya. Ya sudah, evakuasi. Ya, buka sangkarnya pelan-pelan atau apa. Jangan sampai luka lecet burungnya, saya bilang. Izin Pak Kadis, bukan burung itu. Nah, jadi burung apa, saya bilang. Ya, sampaikan burung yang apa itu, ya serius ya. Akhirnya saya ke depan, saya lihat memang betul. Nah, pada saat itu kita mau melakukan evakuasi, ini nanti berisiko tinggi, pasti putus, saya pikir. Nah, alhamdulillah kita ada dengan 119, kita koordinasi, bisa nggak seandainya ini berisiko tinggi, dagingnya putus, bisa dilakukan langsung disunat. Dan yang bersangkutan kita sampaikan mau atau tidak. Wah, akhirnya dia mau. Memang begitu ditarik pelan-pelan, memang tetap karena udah lengket, itu pasti lepas. Akhirnya dilakukan sunat pada saat itu oleh tim. Itu yang paling, menurut pendapat saya, yang paling menggelitik lah. Geli ada burung dia kejepit, datang ke Damkar. Burung dia itu, ya itu yang paling menurut pendapat saya itu, kok bisa dia ke Damkar sendirian menunjukkan Pak, burung saya kejepit Pak. Itu yang saya pikir sangat-sangat gimana ya. Sampai sekarang itu saya nggak habis pikir. Masih mau ketawa lah ya. Iya, kalau saya ingat itu. Dan saya melihat
Karena setiap kejadian proses dari penyelamatan itu Ya. yang berisiko tinggi, kalau saya ada di lokasi, Langsung kalau saya ada di bergerak. Jambi, pasti saya akan turun langsung. Oke. Dan saya untuk mendampingi anggota saya untuk menguatkan mereka dalam melaksanakan tugas. Itu kalau orang awam, Ya. logikanya tuh ke rumah sakit itu Pak Kadis. Betul, Iya, Bang, betul ya? sekali. Ya, atau ke puskesmas ya Bang ya. Iya. Ini ke damkar. Berarti Ya. tingkat kepercayaan masyarakat tuh udah tinggi sekali. Salah satu ada karyawan yang juga dia terkurung di kamar mandi. Oke. Ya, saya pikir ya misalnya dia terkurung di kamar mandi, salah satu karyawan swalayan ya, Hmm. telepon damkar. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Hmm. ya itu hanya dicongkel atau apa bisa dibuka. Betul. Nelpon damkar. Ada juga anak kos juga begitu juga perempuan. Ya terkurung juga di kamar juga nelpon. Jadi kita ini kadang-kadang ada juga harus memilah juga yang harus kita masukkan atau tidak ya. ke media atau apa. Yang dipublish Ya, atau tidak dipublish dipublish, yang atau diposting tidak. atau tidak posting. Ya. Makanya kita juga ucapan-ucapan dari mereka itu, statement mereka itu kita butuhkan. Ini loh yang kita kerjakan, loh ada statement masyarakat loh, bahwasanya tugas-tugas yang kita lakukan tuh mendapat memberikan manfaat kepada si pelapor atau korban. Tuh. Ya. Ini menarik tuh benar. Ini dapat pelajaran kita nih. Jadi tidak semua hal itu harus kita posting ya Bang ya. Iya. Karena itu bisa membuat malu korban kan, sudah korban tertimpa masalah, kita posting lagi gitu. Iya. Kecuali yang sifatnya urgent ya, Iya, mungkin ada edukasi. ya ada yang harus kita jaga. Mungkin salah satu mungkin institusi ya yang kita tidak usah sebutkan, terus datang ke kantor. Aku tahu nih, kayaknya yang ular itu ya. Itu ya ular masuk. Ya, secara apa? Ya bagi mungkin media ketika kita sampaikan ini akan berita yang paling besar. Betul. Ya, terus berita ini paling ratingnya pasti akan tinggi. Tetapi bagi yang kita bantu itu akan menjatuhkan image mereka. Ya. Nah, kita juga akhirnya hubungan kita tidak bagus nanti. Nah, ini ada hal-hal yang harus memang kita jaga dalam hal-hal seperti ini. Nah, begitu. Jadi, kan ada satu juga ya, kalau kita berpikir mungkin sudah mendapatkan pelatihan mungkin survival, ya kan? Nah, dan melakukan penjagaan di rumah pimpinan. Tetapi begitu melihat ular piton, sanca harus melapor pemadam. Nah, ini juga satu pertanyaan juga kan. Jadi kadang-kadang kita juga lucu ada, kadang kita berpikir seperti ini. Ya, mungkin itulah kepercayaan dari masyarakat termasuk juga institusi lainnya kepada pemadam kebakaran. Walaupun mereka sebenarnya kalau kita lihat bisa melakukannya, tetapi mungkin kepercayaan diri itu tidak mungkin nggak berani, tidak ada gitu saya rasa. Iya sih, saking tingginya kepercayaan sama damkar itu. Betul. Jadi down sendiri gitu ya Bang ya. Iya. Seperti itulah kan. Betul. Ya, Bang, ini menarik sekali nih Bang. Mungkin terakhir ya Bang ya, pesan lah untuk masyarakat. Seandainya terjadi melata atau hewan masuk ke pemukiman, mungkin apa yang harus dilakukan, apa tindakan awal, atau misalnya mereka terjadi permasalahan seperti yang gadis 130 kilogram itu, mungkin tindakan awal ya jangan sampai kayak tadi kan sampai 3 jam ya Bang ya. Itu kan kasihan kan, mungkin apa yang harus dilakukan keluarganya. Pesan untuk masyarakat yang nonton video kita ini. Ya, terima kasih Bang Yon. Pada seluruh pemirsa Tribun Jambi, pada kesempatan ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyampaikan pemadam kebakaran adalah melakukan evakuasi penyelamatan animal rescue. Ada beberapa yang sudah kita lakukan evakuasi, khususnya seperti ular piton, ular sanca, ataupun yang disebut ular sawo. Nah, kalau masyarakat menemukan ular piton, apabila kepalanya ini sebesar tangan saya ini, itu akan ketika memangsa lawannya itu akan mengembang 10 lebih besar. Jadi dia bisa pelan, tambah besar untuk masuk ke dalam perutnya. Anak-anak bisa. Ya, anak-anak bisa apa? Jadi jangan sampai mendekati ular tersebut. Karena apabila kita sudah
dia sudah terancam, maka dia akan membelit dan akan meremukkan sendi-sendi ataupun otot-otot kita dan juga tulang-tulang lawannya. Dan bagaimana cara untuk menghindari dari ular piton ini? Ya, pertama, ular piton ini akan mencari mangsa seperti ayam, tikus. Ayam itu yang paling yang akan dicari, dan terus hindari tempat-tempat yang kotor. Iya. Dan kalau bisa tutup lubang WC ataupun drainase yang di kamar mandi segala macam, jangan sampai nanti ular masuk ke dalam pipa tersebut. Dan ular ini gunakan selalu pembersih lantai Wipol, karena bau Wipol ini sangat tidak disukai oleh khususnya ular piton ataupun ular sanca dan ular sawo. Yang kedua, kalau kita menemukan ular kobra, jangan mendekati, karena dia akan menyemburkan bisanya dengan jarak 2 meter itu dia mengarah ke mata dan bisa menyebabkan kebutaan nanti apabila kita tidak menggunakan kacamata. Dan ular kobra ini dia mencari mangsanya makannya adalah tikus. Jadi kalau memang sudah banyak tikus di rumah, dobonya hati-hati untuk lebih sering-sering membersihkan pekarangan rumah. Nah, kalau ular king cobra kita temukan, nah king cobra ini dia tidak memakan tikus atau mangsa, tapi dia makan ular sama ular. King cobra itu? Ya, king cobra. Tetapi kalau misalnya dia sudah memangsa atau taringnya mengenai badan manusia, itu akan menyebabkan kematian. Dan kalau kita menemukan musang itu jangan coba-coba kita mengejar, menangkap, dan dia akan melompat, bisa mencakar atau menggigit. Nah, kalau kita tidak menggunakan peralatan yang memadai untuk menangkapnya, tidak usah. Lebih bagus diusir sampai mungkin menelpon pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Setelah juga mungkin anjing ini jangan sampai hati-hati. Ada anjing yang gila, ada anjing rabies. Kalau memang itu anjing peliharaan, belum tentu anjing peliharaan ini dia bersih dari penyakit. Jadi hati-hati, jangan sampai anjing ini bisa berisiko kepada diri kita. Dan ada lagi biawak. Nah, biawak ini memang sekali memukul pakai buntutnya bisa menyebabkan luka juga dengan manusia. Dan ini sering yang ditemukan adalah biawak, tapi larinya kencang kalau biawak. Dan jangan sampai nanti berisiko tinggi juga pada warga masyarakat. Dan kami juga mengimbau juga, kalaupun kita tidak mempunyai keahlian, keterampilan, jangan coba-coba melakukan evakuasi terhadap hewan-hewan yang kita sebutkan tadi. Dan untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan juga kita online 24 jam untuk membantu masyarakat Kota Jambi dalam melakukan evakuasi. Mungkin kalau untuk yang seperti perempuan itu, seperti yang kalau sudah obesitas, saya rasa ini memang harus ada pihak keluarga yang selalu memonitor, baik ke kamar mandi ataupun makan ataupun bergerak dan seterusnya. Jangan sampai membiarkan dia sendiri bergerak sendiri, tiba tidak memiliki kemampuan, akhirnya jatuh. Termasuk lansia ya, Bang? Termasuk juga lansia, harus ada temannya. Dan kalau itu kejadian, ya harus minimal yang bersangkutan memiliki alat komunikasi seperti HP yang bisa dipegangnya ketika dia membutuhkan, dia bisa menelpon pihak keluarga terdekatnya. Ya, intinya save nomor damkar. Betul. Simpen nomor damkar di satu HP. Iya. Jangan sampai kayak tadi 3 jam kan kekian ya. Saya cuma kasih tahu kepada seluruh pemirsa Tribun Jambi, khususnya yang berada di Kota Jambi, tolong disimpan nomor 0811 7113 113 0811 7113 113. Ini adalah nomor damkar yang dapat dihubungi 24 jam online, tidak dipungut biaya. Dan
nomor ini juga eh, ketika terjadi kebakaran dapat dihubungi, ketika terjadi penyelamatan evakuasi animal rescue maupun manusia itu dapat menghubungi pemadam kebakaran selama 24 jam online. Karena kita di pos-pos ada 5 pos pemadam kebakaran dan penyelamatan, ada di Alam Rajo, ada di Jambi Timur, ada di Palmerah, ada di Jambi Kota Seberang, ada di Kota Baru, dan satu lagi adalah di Mako Damkar di Simpang Kawat. Dan nomor tersebut 0811 7113 113 jangan hanya Telepon. didengar, jangan hanya dibaca, Dicatat. jangan hanya dilihat, jangan hanya dicatat, tapi disimpan karena suatu saat nomor itu pasti akan dibutuhkan Ya. oleh warga masyarakat Kota Jambi. Iya. Jadi Tribuner ingat itu nomor WA, jangan Iya. ditelepon ya Bang Iya. ya. WA, Sherlock, baru foto. Ya. Jadi kalau ditelepon kemungkinan besar nggak dijawab, tidak, ya kan? karena katanya kita lebih bagus merespon itu cepat. Ya. Dengan adanya masuk laporan tersebut, ada nama pelapor, ada nomor pelapor, ada lokasi pelapor, dan ada foto. Tidak usah lagi kita menghubungi kita sudah langsung datang ke sana. Iya. Gitu. Mungkin kalau nggak punya WA bisa nelponnya ke 112 itu. Iya, kalau tidak ada BA itu bisa telepon ke 0741 41171. Oke. Ya, masih menggunakan nomor konvensional, tetapi juga pasti. Karena kenapa kita menggunakan nomor 0811 7113 113 ini adalah untuk menghindari adanya penipuan, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan korban ataupun melapor dengan yang tidak jelas, seperti ada kebakaran, begitu pemadam kebakaran sudah nyampe ternyata tidak ada kebakaran. Ada misalnya biawak masuk rumah, ternyata begitu sampai tidak ada, dengan ada menggunakan telepon konvensional. Maka sekarang kita lebih condong untuk laporan masyarakat itu adalah melalui nomor layanan online WA 24 jam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, yaitu 0811 7113 113. Dicatat, disimpan, karena suatu saat pasti akan dibutuhkan. Iya. Bang, aku aturannya sudah selesai nih Bang. Cuman aku ada penasaran nih. Abang tadi cerita, banyak ya Bang yang main-main atau ngeprank damkar. Kan tadi Abang cerita. Ya, ada satu kali yang pernah menggunakan WA itu, ini kami ingatkan, kami coba akan melaporkan ke pihak hukum apabila terjadi laporan yang tidak benar. Karena pernah sekali, ya setelah itu nomornya nggak aktif. Karena dia menghubungi pemadam kebakaran dengan alamat pinjol, pinjaman online. Ya. Jadi alamat ini alamat pinjol, pinjaman online. Mungkin debt collector ini nagih, tidak diangkat-angkat oleh si pinjolnya. Nah, dia datang ke rumah mungkin tidak ketemu segala macam. Akhirnya dia pakai pengaduan, pakai nomor damkar. Bahwasanya di rumah si pinjol ini ada ular yang masuk. Begitu anggota kita datang, mereka sampaikan bahwasanya kami tidak pernah ada melapor. Begitu ditunjukkan, ini begini ini, oh ini nomor apa ini? Debt collector yang pada saat itu ketemu dengan kami, ketemu menagih segala macam. Jadi dia memanfaatkan pemadam kebakaran untuk mendatangi. Dan setelah itu kita hubungi, nomor itu tidak aktif lagi. Apabila nomor itu aktif, mungkin kami sudah akan melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi kami ingatkan, kalau mengenai nomor laporan itu pasti akan tercatat secara sistem di Telkom, dan itu pasti akan terdeteksi dimanapun berada apabila laporan itu laporan yang tidak benar. Karena nomor 0811 7113 113 adalah nomor resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi yang tercatat di Telkom. Ya. Gitu. Jadi mohon kawan-kawan Tribuner jangan ngeprank damkar.
Karena bebannya sudah berat ya Bang. Tidak. Oh tidak. Banyak yang membutuhkan, jangan sampai gara-gara iseng kalian ada korban yang benar-benar malah Betul. terabaikan ya Betul. Bang ya. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak sudah hadir di sore Sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa datang lagi ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi. Baik. Nah Tribuner, mungkin kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan tentang damkar, ada sesuatu yang pingin kalian ketahui, mungkin boleh di komentar, di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kita akan bahas lagi dengan Bang Mustari ini. Kita akan bahas apapun yang kalian mau tanyakan tentang damkar atau hal-hal unik segala macam. Kita akan undang lagi, kita akan kumpas tuntas apa aja yang ada di damkar. Ya Bang, terima Siap. kasih datang hari ini sudah jauh-jauh dari Terima Jakarta kasih, langsung ke Bang sini. Iwan. Ya, makasih Bang ya. Ya, sama-sama. Oke, Tribuner, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.